Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Darjat Transformasi Plus Kementerian Agama Universitas Wahid Hasim. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Rofiah, guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Darul Huda sekaligus mahasiswi PPG Darjat Transformasi Plus Batch 1 Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor peserta 687-227-010-6032. Pada hari ini, Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 dengan materi sejarah Daulah Abbasiyah dengan menggunakan metode TPACK dengan pendekatan Project Based Learning. Cukup sampai di sini perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Untuk pagi kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Daulah Abbasiyah. Tapi sebelumnya untuk menyampaikan materi ini ya. Yang pertama adalah biar pembelajaran kita kali ini panjang ya. Ayo, keterangannya bisa disimpan di depan sini pembelajaran. Siap? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi kali ini apakah ada yang hadir? Bisa kalian lihat apakah ada bangku yang kosong ada tidak gambar? Ada. Siapa Mbak? Aisyah dulu gitu. Oh, kemudian setelah itu sebelum kita mulai pembelajarannya, kemarin Ibu sudah kasih tugas. Sekarang untuk semangat. Mengingat kembali materi tentang Daulah Umayyah. Ya. Sebelum Daulah Abbasiyah yang akan saya terangkan nanti ya, itu kita kan sudah mempelajari Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu daulah yang setelah menggantikan Khilafah Rasyidin.
Setelah itu runtuh, kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian sebelum kita ke Daulah Abbasiyah ya, kemudian apa yang membuat Bani Abbasiyah itu berhasil menggantikan Daulah Umayyah? Setelah kalian kita pelajari di rumah, ya, ada yang bisa menjawab? Halo, Mbak? Ya. Jadi Daulah Abbasiyah itu berhasil menggantikan Bani Umayyah. Itu karena semangat Daulah Abbasiyah, ya, yang bisa menggantikan Daulah Umayyah. Kemudian bagaimana peran amanah dalam perjuangan Bani Abbasiyah? Jadi ada nilai-nilai atau amanah yang ada di dalam peristiwa Daulah Abbasiyah. Nah, apakah sikap berani dan komitmen bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang? Bisa. Saya? Bisa. Makanya kita belajar Daulah Abbasiyah atau sejarah Daulah Umayyah, kisah-kisah Nabi, karena sejarah itu bisa membangun kita lebih atau bisa kita contoh yang baik-baiknya dari sejarah. Kemudian setelah itu kita bentuk kelompok ini ya, sudah bentuk kelompok semua ya. Nah, ada 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, munculnya Daulah Abbasiyah. penyebab munculnya Daulah Abbasiyah. Yang kelompok kedua, Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. yang kelompok ketiga, Kemunculan Daulah Abbasiyah. dan yang terakhir kelompok empat. Penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dicari informasinya, kalian bisa mencari informasi itu di HP atau di laptop atau di mana saja ya, atau di buku gitu ya. Kita akan menyaksikan video pembelajaran. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik kan? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah kemerdekaan Islam kelas 19 Daulah Abbasiyah. Periode yang ketiga 945 sampai 1055 Masehi, yaitu kekuasaan Khalifah semakin dominasi penuh dari Bani Umayyah. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan tetap berkembang besar. Periode yang keempat 1065 sampai 1199 Masehi, yaitu pengaruh Bani Salib menggantikan Bani Umayyah. Terjadi konflik internal dan eksternal termasuk bangsa. Periode yang kelima 1199 sampai 1258 Masehi, yaitu kekhalifahan mengalami kemunduran total dengan daerah-daerah yang memerdekakan diri dan serangan dari perang yang semakin intens. Kemunduran dari Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah itu pada tahun 1258 Masehi setelah serangan Mongol yang dipimpin oleh Belanda. Baghdad dihancurkan dan Khalifah Al-Mu'tasim dieksekusi. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi kesimpulannya adalah Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang berdiri pada tahun 350 Masehi setelah berhasil memulihkan dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan dari Abbas bin Abdul Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Berpindah di kota Baghdad, menjadikan kota ini pusat peradaban Islam dan perkembangan dini bersahabat. Kemunculan Abbasiyah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah yang otoriter dan diskriminatif. Dengan kelompok Syiah dan kaum Syiah, yaitu Mawardi, lepas dari ekonomi cerdas dari keluarga Abbasiyah, kekhalifahan yang dilewati 5 periode, dimulai dari masa kejayaan hingga kemudian sebelum akhirnya runtuh akibat serangan Mongol pada tahun 1205. Sekarang kelompok sudah kita bentuk, kemudian kalian diskusikan
Dan kalian buat sebuah kesimpulan, kalian buat peta konsepnya sekalian yang sudah bisa terjadi. Adakah kalau lain tidak siap? Siap? Sudah, Mbak? Kalau kalian tidak bisa, kita langsung siapa yang depan? Ayo perhatikan, jangan kami sendiri apa kaliannya. Mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Guru C selaku mapel sejarah kebudayaan Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang penyebabnya munculnya Daulah Abbasiyah. Materi ini penting untuk kita pahami ya, karena Daulah Abbasiyah menjadi salah satu dinasti terbesar dalam sejarah peradaban Islam yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap. Dari Mbak Leni mau bertanya. Silakan. Mengapa kaum Mawali menjadi pendukung utama Daulah Abbasiyah? Itu kenapa Mbak nanti Menjadi pendukung utama. menjadi pendukung utama? Yang lainnya bisa menjawab, monggo. Saya punya Ya. pertanyaan yang bagus. Mengapa kaum Mawali menjadi pendukung utama Daulah Abbasiyah? Karena mereka diperlakukan tidak setara di masa Umayyah, dikenakan pajak khusus dan tidak diberi jabatan. Abbasiyah menjadikan kesetaraan bagi seluruh umat Islam. Sudah? Demikian presentasi dari saya tentang penyebab munculnya Daulah Abbasiyah. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa lahirnya Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh ketidakpuasan rakyat, ketidakadilan sosial, lemahnya pemerintah Umayyah, serta keberhasilan gerakan rahasia yang dipimpin oleh Abbasiyah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ibu. Terima kasih, Mbak Ayu. Presentasi yang sangat baik sekali ya. Setelah itu kelompok selanjutnya sudah disiapkan materinya. Ayo maju ke depan. Daulah Abbasiyah memiliki sistem pemerintahan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dikenal dengan kekuasaan terpusat birokrasi kuat dan peran penting ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Kepemimpinan Khalifah pemimpin tertinggi dalam agama dan pemerintah. Fungsi keagamaan simbolik, urusan pemerintah lebih banyak dipegang wakil dan pejabat administrasi. Jabatan Wasir adalah Perdana Menteri memiliki khalifah dalam urusan administratif, mengkoordinasi kementerian dan birokrasi, struktur birokrasi. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan, kalau tidak ada ya bisa temennya belum lagi menjawab ya. Izin bertanya. Boleh? Siapa pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah? Jawab dulu.
menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan dunia. Sistem perbankan seperti surat kredit atau SARK dan sistem pertanian modern mengingatkan dari bahasa utama ilmu dan sastra. Muncul karya-karya sahabat besar dan sastrawan terkenal seperti Al-Jais dan Abu Nawas. Cerita-cerita populer seperti 1001 Malam juga berkembang di masa ini. Yang keempat, perkembangan arsitektur dan seni. Kota Baghdad dirancang sebagai megah dan terancana. Masjid Samarra dan bangunan lainnya mencantumkan keindahan arsitektur dan arsitektur Islam. Seni kaligrafi dan geometris sangat menonjol. 5. Kemajuan sistem pemerintahan dengan administrasi. Sistem birokrasi tertata rapi, jabatan wazir perdana menteri berperan penting dalam pemerintahan. Hukum dan peradilan ditangani oleh kadi atau hakim yang ahli. Yang keenam, toleransi dan multikulturalisme. Abbasiyah membuka diri terhadap berbagai budaya dan agama. Ilmuwan non-muslim turut berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, menciptakan suasana multikultural dan inklusif. Apakah ada pertanyaan? Berikan beberapa contoh ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah beserta tokohnya. Jadi pada kemajuan Daulah Abbasiyah itu ada tokoh besar seperti Al-Khwarizmi yang menciptakan dalam bidang matematika, dan Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, dan Al-Faridi dalam bidang falsafah, dan Al-Biruni dalam astronomi. Ada yang lain? Pertanyaan saya, apa saja faktor penyebab kemajuan Daulah Abbasiyah? Bisa dijelaskan oleh Mbak Jadi? Sudah. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Oke, bisa bilang cakep? Bisa. Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Makan di Kota Batu. Cakep. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Selanjutnya kelompok terakhir. Stabilitas internal, meningkatkan pemerintahan, Dibantu dulunya dampak dari perang salib. Berdiri. Dengan kelemahannya Daulah Abbasiyah.
kelompok 4 sudah maju ya semuanya. Dan alhamdulillah juga ternyata kalian hasilnya bagus-bagus semua dan memuaskan menurut saya, alhamdulillah. Sekarang kesimpulannya adalah untuk kesimpulannya, dari awal berdirinya Daulah Abbasiyah sampai runtuhnya, jadi di prosesnya ya, Daulah Abbasiyah itu berdiri asalnya karena Daulah Umayyah yang mengalami kemunduran, kemudian didirikan oleh Daulah Abbasiyah, kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Dan kita pelajari tentang sistem pemerintahnya seperti apa dan saya jelaskan ya. Setelah sistem pemerintah, kemajuannya apa saja, yang terkenal itu adalah masa pemerintah apa yang terkenal Golden Age ya, yaitu Harun al-Rashid ya, pemimpin Daulah Abbasiyah. Di situ banyak penemu-penemu seperti Ibnu Sina ya, kemudian Al-Khawarisi, penemu Al-Jabar pun juga muncul awal dari Daulah Abbasiyah. Kemudian di sini lama-kelamaan mengalami kemunduran. Nah, kok bisa mundur sih padahal besar negaranya, pemerintahnya besar. Kenapa mengalami kemunduran? Mengalami kemunduran itu karena pemimpin-pemimpinnya itu mulai melenceng dari agama, ya, mulai banyak kemaksiatan, ya, ada yang korupsi tidak bisa, yang akhirnya tidak percaya. Sudahlah akhirnya diberikan oleh pemimpinan yang besar. Akhirnya disiapkan ya. Mungkin dari sini. Nah, aja ya. Untuk pemenangnya berarti yang banyak mengerjakan sebenarnya adalah Mbak Sukma ya, nomor 1, juara 1. Kemudian juara 2 Mbak Leni, yang ketiga ini punyanya siapa? Mapel ya, yang juara 3 ya. Alhamdulillah untuk materinya sudah selesai dan kalian memahami semuanya. Dari soal-soal ini kalian bisa mengerjakan. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri dengan bacaan doa. Tapi saya minta tolong ketuanya untuk maju ke depan memimpin doa untuk diakhiri.
warahmatullahi wabarakatuh.